Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Aprilianto dengan NIM 119130120 dari Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera angkatan 2019 sebagai salah satu mahasiswa aktif yang ada di dalam mata kuliah Sistem Komunikasi. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dasar-dasar sistem komunikasi yang telah saya pelajari dan saya selama perkuliahan. Di sini ada beberapa yang ingin saya bawakan, utama tujuan dan pengertian. Tujuan pengertian dari sistem komunikasi itulah sebuah proses pengiriman dari satu titik ke titik lainnya dari sumber ke tujuan. Jadi teman-teman jika mengirimkan sesuatu dari pengiriman informasi dari sumber ke tujuan itu merupakan sebuah sistem komunikasi dalam bentuk informasi ya teman-teman. Yang kedua, dengan tujuan memahami prinsip-prinsip dasar sistem komunikasi dan mempelajari merancang sistem komunikasi agar diperoleh kerja dengan baik. Nah, di sini kita memiliki tujuan untuk memahami prinsip dasar sistem komunikasi dan merancang sistem komunikasi agar diperoleh kinerja yang baik dengan maksud untuk dalam nantinya kita mendalami perguruan dalam teknik elektro, kita sebagai mahasiswa tidak canggung lagi, tidak awam lagi terhadap bagaimana mengirimkan sebuah informasi untuk disampaikan dari sumber ke tujuannya. Nah, di sini ada dua pengertian. Yang pertama, informasi, pengertian atau meaning yang ditimbulkan oleh sumber informasi dapat tujuan atau penerima karena dikirim dalam bentuk sinyal atau message. Contoh di sini ada suara, musik, gambar, email dan lain-lain. Nah, istilah sinyal sendiri dapat dibagi menjadi sinyal deterministik dan sinyal acak atau random. Nah, di sini ada contoh-contoh jenis dan infrastruktur komunikasi. Sistem komunikasi saat ini adalah PSTN, telepon seluler, radio dan TV broadcasting, komunikasi data. Nah, untuk infrastrukturnya sendiri ada terrestrial radio, fiber optik, atau teman-teman bisa lihat untuk WiFi biasanya itu ditanamkan di tidak akan membahas semuanya teman-teman karena keterbatasan waktu dalam perekaman. Telepon seluler di sini daerah geografis dibagi ke dalam wilayah kecil dinamakan sinyal base transceiver station atau BTS. Jadi di sini teman-teman, teknik pengolahan frekuensi PSDMA, TDMA, CDMA digunakan sebagai akses keluar jaringan. Yang kedua ada jaringan komputer. Nah, untuk jaringan komputer ini teman-teman mungkin banyak mengetahui bahwasanya ada yang diistilahkan dengan nama local area network. LAN sendiri menghubungkan komputer secara lokal. Dalam tanda kutip di sini kita lokal adalah dalam suatu lingkup yang bentuknya grup kecil atau sederhana lah. Misalkan warnet, contoh warnet atau perkantoran itu menggunakan sistem LAN membagi. Nah, di sini LAN menghubungkan komputer secara lokal, membagi data dalam paket. Maksudnya di sini adalah teman-teman membagi data semua itu ada dalam satu komputer utama. Lalu teman-teman dalam komputer yang dalam area itu dapat menjangkau gitu. Biasanya LAN ini disambungkan sama kabel ya teman-teman. Terus ada packet switching, tidak ada kanal memiliki protokol untuk akses routing dan lain-lain. Nah, jadi memiliki protokol, teman-teman punya protokol ini seperti gambar ini, misalkan pusat, nanti ini yang dua ini tersambung, jadi ketiga komputer ini tersambung. Nah, itu ada wireless local area network yang membedakan LAN dengan WLAN adalah di sini kita menggunakan internet access point, di mana internet access point adalah tempat kita untuk pemusatan data. WLAN dihubungkan dengan komputer lokal dengan jarak
dengan wireless. Wireless di sini adalah wire adalah kabel, less adalah tanpa, atau jadi nggak ada kabel gitu teman, kita dipakai internet. Nah kanal di sini jaringan komputer standar WLAN ada dalam generasi itu ada 802.11b, terus 802.11a, generasi baru lebih baru adalah 802.11g atau standar band 2,4 GHz dengan jarak 54 Mbps.